Kita bertemu di materi yang berjudul Perkembangan Agama Islam di Indonesia. Materi ini terdiri dari 10 bab penjelasan, dan ini adalah bab pertama di mana kita akan membahas mengenai teori-teori masuknya agama Islam di Indonesia. Sebelum itu kita akan bicara dulu mengenai kelahiran dan perkembangan agama Islam di dunia. Jadi agama Islam itu lahir dan tumbuh di Jazirah Arab, tepatnya di kota Mekah. Agama ini pertama kali diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW sekitar abad ke-7 Masehi. Dan pada awal perkembangannya, agama Islam itu sangat ditentang oleh masyarakat Mekah, terutama oleh pemimpin-pemimpin suku Quraisy. Banyak cara yang dilakukan oleh pemimpin suku Quraisy untuk mencegah dakwah Nabi Muhammad SAW, mulai dari bujuk rayu, ancaman, fitnah, hingga penyiksaan terhadap penduduk yang memeluk Islam. Dan setelah ada perintah dari Allah, Nabi Muhammad kemudian hijrah ke kota Madinah. Di kota ini agama Islam diterima dan mulai mengalami perkembangan pesat. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, Islam semakin berkembang akibat dakwah yang dilakukan oleh para pengganti Nabi yang disebut Khulafaur Rasyidin. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Tak hanya di Jazirah Arab, Islam semakin berkembang juga ke Persia, Yerusalem, hingga ke Afrika. Dan keempat khalifah ini juga mulai menata kehidupan masyarakat yang berada dalam pemerintahan Islam sesuai dengan hukum Islam. Salah satunya adalah Dewan Mal atau pemungutan pajak keuangan Islami, sistem kalender Hijriah, dan juga sebagainya. Nah, sepeninggal empat khalifah, kekuasaan Islam semakin berkembang oleh dinasti Umayyah dan juga dinasti Abbasiyah. Dan dinasti Umayyah ini beribu kota di Damaskus atau di Syria sekarang. Dan dinasti Abbasiyah beribu kota di Baghdad, sekarang Irak. Walaupun kedua dinasti ini menggunakan sistem monarki yang turun-temurun, namun perkembangan Islam pada masa keduanya sangat pesat sekali. Dan wilayah taklukannya itu semakin luas juga. Bahkan Islam menyebar hingga bagian utara benua Afrika dan akhirnya bisa mencapai daratan Eropa seperti Andalusia, Spanyol. Tak hanya memiliki wilayah yang sangat luas, pada masa ini Islam juga memiliki banyak sekali cendekiawan muslim yang sangat berjasa bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa sekarang. Dan meskipun ada beberapa masalah yang juga kerap melanda kekhalifahan tersebut, namun Islam semakin menyebar hingga ke bagian timur benua Asia, semenanjung Balkan, hingga daratan Asia Tengah. Dan akhirnya Islam pun masuk ke wilayah Nusantara. Perpaduan agama sebelumnya, yaitu Hindu dan Buddha, membuat banyak akulturasi yang terjadi antara kebudayaan-kebudayaan tersebut. Nah, pusatnya perkembangan agama Islam di berbagai belahan dunia termasuk di Nusantara itu tidak lepas dengan beberapa faktor yang menentukannya, yaitu yang pertama, syarat seorang masuk Islam itu sangat sederhana, yaitu hanya dengan membaca 2 kalimat syahadat aja. Jadi tidak ada upacara khusus untuk menyambut seseorang yang masuk Islam. Kemudian ritual ibadah dalam ajaran Islam sangat sederhana. Orang Islam itu hanya diwajibkan sholat 5 kali sehari dengan tata cara peribadatan yang sangat mudah. Dan hal ini berbeda dengan agama lain yang perlu tata cara peribadatan khusus. Kemudian tidak ada sistem kasta dalam ajaran agama Islam seperti ajaran agama Hindu. Dan inilah yang menarik banyak orang-orang di Nusantara untuk memeluk agama Islam, terutama dari kalangan bawah. Jadi di dalam Islam, derajat seseorang itu ditentukan oleh amal perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Alasan yang keempat adalah Islam mengajarkan hubungan antara Tuhan manusia dan manusia dengan cukup jelas. Dan konsep ketuhanan dalam Islam yang menekankan monoteisme mutlak itu sangat mudah dipahami. Jadi segala sendi kehidupan juga diatur dalam Islam. Bahkan dalam perdagangan Islam pun mengatur hal tersebut demi kebaikan. Kemudian proses penyebaran Islam itu dilakukan dengan damai, jadi gak ada paksaan. Bahkan seringkali Islam itu tidak menghilangkan kebiasaan setempat dan bercampur dengan kebudayaan asli tersebut. Kemudian juga ada kewajiban bagi seorang muslim untuk melakukan syiar Islam dimanapun ia berada. Dan dalam agama Islam dikenal dengan istilah katakanlah kebaikan kepada orang lain meski hanya 1 ayat. Inilah yang membuat pada awal perkembangan agama Islam, seorang muslim terutama pedagang yang melakukan aktivitas perdagangannya itu berlomba-lomba untuk menyebarkan ajaran agama Islam.
Nah, tapi kapan dan di mana tepatnya agama Islam masuk ke Indonesia hingga kini itu tidak diketahui dengan pasti. Tapi terdapat dua pendapat umum yang diterima. Jadi pendapat pertama mengatakan bahwa kedatangan agama Islam pertama kali di Indonesia itu pada abad pertama Hijriah atau sekitar abad ke-7. Dan juga pendapat yang kedua adalah pada abad ke-13. Dan di mana tepatnya penyebaran Islam itu pertama dimulai di Indonesia itu belum ada yang tahu. Jadi tidak pasti untuk sejarah ini. Nah, sekarang kita akan membahas pendapat Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Apa sih yang mendasari bukti-bukti pendapat ini? Yang pertama adalah catatan sejarah kerajaan Cina. Jadi menurut catatan ini, pada zaman dinasti Tang terdapat rencana orang-orang Tasyih untuk menyerang kerajaan Holing yang diperintah oleh Ratu Sima tahun 674 Masehi. Namun rencana tersebut gagal karena kuatnya pemerintahan Ratu Sima. Dan sebutan Tasyih dalam berita itu ditafsirkan sebagai orang-orang Arab. Bukti yang kedua atau kejadian yang mendasari pendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 adalah berita Jepang. Jadi berita ini menceritakan perjalanan pendeta Kanshin ke Indonesia. Dalam berita tersebut dikemukakan pada masa itu di Kanton terdapat kapal-kapal Pose dan kapal-kapal Tasyih Kuo. Dan oleh para ahli, kapal Pose ini diyakini sebagai bangsa Melayu. Kemudian pendapat kedua menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Pendapat ini didasarkan oleh munculnya kerajaan Samudra Pasai yang bercorak Islam pada abad ke-13. Bukti kuat dari pendapat ini adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah catatan perjalanan Marco Polo tahun 1292. Di mana catatan ini mengisahkan perjalanan Marco Polo ke Sumatera bagian utara. Dan pada saat itu Marco Polo sempat singgah di kerajaan Islam Samudra Pasai dalam pelayarannya kembali ke Eropa dari Cina. Kemudian kejadian kedua yang mendasari pendapat Islam masuk ke Nusantara abad ke-13 adalah berita Ibnu Batutah. Jadi Ibnu Batutah itu adalah seorang musafir atau pengelana muslim yang pada sekitar abad ke-13 Masehi mengunjungi Nusantara. Dan ada pula batu nisan Sultan Malik Al-Saleh. Ya, penemuan makam Malik Al-Saleh. Batu nisan berangkat tahun Ramadan 676 Hijriah atau 1297 Masehi. Dan Sultan Malik Al-Saleh ini dikenal sebagai pengajar tasawuf yang kemudian menjadi raja di kerajaan Samudra Pasai. Nah, selain mengenai kapan Islam masuk ke Indonesia, para ahli itu juga belum sependapat tentang asal para pembawa Islam. Beberapa berpendapat bahwa orang-orang Muslim yang datang ke Indonesia adalah orang-orang Arab. Dan sebagian ahli berpendapat bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia itu tidak langsung melibatkan orang Arab. Jadi ada yang bilang orang Arab, ada yang bilang bukan orang Arab. Dan sebagian menurut Snock Horgronje, Islam itu dibawa ke Indonesia oleh pedagang dari Gujarat atau dari India. Saat ini Gujarat itu India. Dan bukti-bukti hubungan langsung antara orang Indonesia dan orang Arab itu baru terjadi pada abad ke-17, yaitu pada masa kerajaan Banten dan Mataram Islam. Pendapat ini didasarkan pada bukti bahwa unsur-unsur Islam di Indonesia menunjukkan persamaan dengan unsur-unsur Islam di India. Cerita-cerita tentang Nabi Muhammad beserta para pengikut yang berkembang di Indonesia itu lebih mirip dengan apa yang ada di India daripada dengan yang di Arab. Demikian halnya dengan kebiasaan kaum muslimin Indonesia yang mirip dengan kebiasaan kaum muslimin di pantai Malabar dan Coromandel, India. Dan di tengah perbedaan tersebut, para ahli sepakat bahwa agama Islam itu dibawa oleh para pedagang. Selain sebagai kewajiban seorang muslim, penyebaran agama melalui perdagangan ketika itu merupakan jalan yang paling efisien. Pada masa itu, pelayaran dan perdagangan internasional sangat berkembang. Jadi tidak heran jika daerah yang memeluk Islam itu adalah daerah pesisir. Selain itu, kaum mubalik atau pendakwah Islam juga berperan menyebarkan ajaran agama Islam. Kedatangan para mubalik itu juga turut mempercepat proses Islamisasi di Indonesia. Dan dalam waktu singkat, wilayah Indonesia menjadi mayoritas muslim penduduknya. Salah satu mubalik yang berperan dalam proses masuknya Islam adalah Wali Songo.
Nah, untuk proses teori masuknya Islam di Indonesia cukup sampai sini aja. Nanti di bab 2 kita akan membahas mengenai penyebar agama Islam di Indonesia, yaitu Wali Songo tadi. Dan selanjutnya juga akan diteruskan dengan bab-bab yang akan lebih membahas lebih dalam mengenai lahir dan perkembangan agama Islam di Indonesia. Dan untuk bab pertama ini saya akhiri sampai sini. Terima kasih udah stay tune sampai sini. Sorry kalau ada salah kata atau salah ketik. Jangan lupa untuk pantengin terus channel Unacademy Indonesia di YouTube. Dan kita akan ketemu lagi di bab selanjutnya. Oke, goodbye.